Seberapa pentingkah institusi pernikahan untukmu? Apakah menikah itu keharusan atau Oke, nama gue Viana. Oke, nama gue Christopher, tapi biasanya dipanggil Topper aja sih, gampang. Oke, cara lu buat nunjukin rasa sayang pada seseorang gimana nih? Jadi kalau gue sih mostly adalah dengan doing something or act of service, karena gue nggak terlalu suka sama gue ngomong, dan gue tuh ada gengsi sebenarnya. Tapi gengsi lu cuma ngomong doang berarti? Maksudnya gengsi untuk ngomong doang iya, gitu kan? Iya, gue gengsi buat ngomong. Tapi kalau gue untuk ngelakuin, gue mau kayak misalnya ngelakuin hal yang lebih, misalnya kayak orang-orang nggak tahu sih gimana ngomongnya gimana ya, pokoknya itu kayak act of service kayak gitu. Yang menurut gue sebenarnya kalau ke orang lain nggak dapet treatment ini, cuma kalau buat dia spesial seseorang ini, gue bisa kasih itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama orang-orang yang biasa aja, maksudnya kayak as a friend yang bukan dekat gitu loh, kayak teman-teman biasa. Sama kayaknya act of service juga. Dan tipikal yang gue nggak bisa tipe-tipe yang kalau temenan atau kayak gue harus 24 jam kontakan sama mereka. Gue lebih kayak kalau lo ada masalah, gue ada di situ. Kayak gitu. Jadi gue ada masalah nih. Butuh berapa? Oke. Kalau lo? Ya nggak jadi beda sama lu sih sebenarnya. Kayak gue itu lebih tipikal langsung kayak ya udah ngelakuin apa yang memang gue bisa lakukan buat nunjukin gue tuh care sama lu, gue tuh perhatian sama lu gitu. Jadi kayak bukan yang kayak iya nih gue turut perhatian sama lu ya, atau mungkin let's say misalnya kalau misalnya kantor gitu lah ya, anak-anak kantor udah pada capek segala macam, jadi gue kayak bukan yang kayak semangat kerja bisa yuk demi target segala macam, enggak sih. Jadi kayak gue langsung benar-benar kayak emang lu butuh bantuan, gue akan di situ langsung, walaupun juga memang gue punya tanggung jawab gue yang memang harus gue selesaiin, tapi kalau gue bisa bantu, gue bantu. Iya, gitu karena kan? kayak mungkin dari dulu gue tuh selalu berpikiran dan mempunyai motivasi buat willing to help each other gitu. Bahkan gue akan mengutamakan, misalnya lu punya masalah nih, gue akan mengutamakan masalah lu dulu yang gue bisa bantu sebisa gue gitu loh. Hal yang paling aku cintai dari diriku sendiri adalah susah. Adalah gimana akhirnya gue overcome semua insecurities gue dan semua masalah yang ada di kepala gue sampai akhirnya gue di titik ini. Yang sampai titik dimana kayak kalau ada orang datang ke hidup gue dan nuntut gue untuk berubah tuh bakal susah banget, karena gue udah sayang banget sama diri gue yang sekarang. Setelah been through everything, itu kayak gue suka sama diri gue yang sekarang. Itu ya oke sih, menurut gue bagus. Tapi kalau gue sih yang paling gue cintain dari gue sendiri adalah dimana gue sebagai seorang topper, dulu gue paling takut banget yang namanya hal-hal baru. Kayak misalnya abis lulus kuliah lo harus kerja apa segala macam, gue nggak tahu harus apa yang gue kerjain apa segala macam, atau harus ngapain tinggal sendiri di kosan apa segala macam. Tapi sejauh ini setelah gue berusaha buat berdamai dengan diri gue sendiri, gue percaya bahwa gue akan selalu bisa untuk menaklukkan ketakutan yang memang gue miliki. Dan no matter what, gue bisa percaya bahwa diri gue setiap apapun yang memang orang mungkin ekspektasikan buat gue, atau apapun orang yang kasih ke gue akan bisa membuat itu menjadi sesuai dengan apa yang memang lo minta, ataupun itu akan menjadi di luar ekspektasi dari lo, yang itu akan membuat bangga diri lo sendiri dan juga diri gue sendiri. Seberapa pentingkah institusi pernikahan untukmu? Apakah menikah itu keharusan atau Kalau based on society, yes, marriage is a scam buat gue. Jadi kalau untuk hal lain yang hal administrasi, emang dengan nikah tuh segala macam jadi gampang. Dan kalau kita ngomongin agama ya emang lo harus nikah gitu kan. Tapi kalau misalnya dua orang can live happily ever after tanpa diikat dan bisa pisah baik-baik juga, ya kenapa enggak? Kayak maksud gue love is for all gitu. Susah kan. Susah lah. Maksud gue kayak balikin meja. We're living in Indonesia gitu, kayak orang tua lu juga, nah nanti lu harus nikah ya gini macam, cari cowok atau cewek yang memang nanti bisa menjaga lu ke depannya apa segala macam. Apalagi gue kayak gue tuh tribe gue Batak gitu kan, jadi kayak itu benar-benar lebih yang memang diharuskan lu nikah. Karena once lu nanti udah nikah dan lu punya keturunan, itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua lu dan juga bagi diri lu sendiri. Karena nanti nama anak lu ini akan dipakai buat orang tua gitu loh. Dan lu juga akan menjadi penerus dari
anak-anak selanjutnya gitu. Jadi kayak menurut gue, ya gue harus bilang itu keharusan yang memang bagus, dan gue percaya di diri gue ya, setelah nanti gue menikah pun gue akan memiliki suatu hubungan yang lebih harmonis dari yang sebelumnya. Karena itu ya mungkin karena bukan maksud gue mengkaitkan sama Batak apa segala macam ya, tapi kayak menurut gue yaitu setelah pacaran nanti akan ada hal yang memang banyak badai yang masuk ke dalam kita lah saat kita udah menikah gitu kan. Cuman kayak gue percaya hal itu pun yang nanti membuat kita lebih harmonis lagi ke depannya. Gitu. Gimana? Close? Bentar, lanjut aja. sedikit. Oke. Walaupun tadi gue bilang marriage is a scam, gue sendiri nggak oppose hal itu, dan gue masih bisa melihat diri gue ke depannya akan menikah dengan seseorang. Tapi emang kayak sama kayak azan, di dunia azan gak ada yang serentak. Iya, gitu. benar. Jadi waktu nikah tuh ada yang beda-beda. Dan yang gue gak suka di society adalah kayak people should get married, tapi menurut gue kayak itu bukan suatu keharusan. Ya, jadi kayak kalau nunggu lu siap aja dulu iya, nggak sih? kalau lo enggak pun nggak apa-apa, ngerti nggak? Iya, Ada benar. certain people yang emang ngerasa pernikahan bukan jalannya mereka kayak gitu. Apa opini soal perselingkuhan? Belum selesai. Apakah menurutmu orang yang pernah berselingkuh bisa dimaafkan? Oke. Tapi kalau buat gue pribadi, gue nggak bisa tolerir banget sama perselingkuhan. Kayak cheating itu kan macam-macam kan. Ada yang physically, ada yang mentally kayak gitu-gitu. Cuma menurut gue yang paling parah itu adalah perselingkuhan mentally. Nggak tahu sih, buat beberapa orang mungkin physically parah, menurut gue mentally, karena mental itu tuh kayak soul gitu loh, nggak sih, kayak jiwa lo tuh di situ. Lo pacaran sama orang ya lo put your soul into your relationship kayak gitu. Tiba-tiba lo selingkuh sama orang lain kayak gitu, walaupun nggak ngapa-ngapain, nggak pegangan tangan, nggak ciuman, nggak berhubungan badan, tapi kalau udah mental lo udah sama orang lain tuh something's wrong aja kayak paham. kayak gitu. Dan dimaafin enggak sih, gue nggak melihat ada pintu maaf buat orang yang selingkuh, ataupun kalaupun itu terjadi sama gue selingkuhin amit-amit gitu, tiba-tiba gue selingkuh sama amit-amit gitu, kalau misalnya gue punya future partner kayak tiba-tiba gue selingkuh gitu, selingkuhin dia, dan gue nggak mengharapkan pintu maaf dari dia juga, kayak emang sepatutnya gue untuk di Panis. iya dipanis, dibuang gitu. Kalau gue sih ya nggak jauh beda sama lu, cuman mungkin kalau gue pribadi, oke, itu lu mau selingkuh di belakang gue, it's okay apa segala macam. Tapi maksud gue kayak jangan sampai lo tahu. Iya, jangan sampai itu benar-benar gue tahu sendiri, atau orang lain juga yang ngasih tahu ke gue gitu loh. Wow. Karena ya menurut gue karena memang let's say kita masih pacaran itu kan, hal itu masih belum dibawa ke memang jenjang yang lebih jauh lagi, nikah segala macam. Tapi kalau memang misalnya nanti gua udah nikah dan juga nanti mungkin istri gua akan selingkuh, nah itu mungkin gua akan benar-benar ya itulah pokoknya ya. Aku pulangkan kamu ke orang tua kamu. Nggak apa, aku talak kamu 3 ya. Amit-amit enggak. Ya Tapi gitu sih sama kayak lo sebenarnya. Mbala berarti tangan aku. Gue suka nih. Sumpah yang tangan tuh bagus-bagus. Apakah kamu Apakah kamu pernah melakukan sesuatu hanya untuk terlihat keren? Apakah itu? Pernah, sumpah pernah apa ya? Dulu deh. Banyak, kedua. Tapi bukan kayak gue untuk dapat approval orang terus gue terlihat keren, tapi lebih kayak gue ngeliatnya gue keren kayak gitu. Gue ngeliatnya gue keren, jadi gue ngelakuin hal itu. Kayak misalnya dulu banget nih, kalau gue boleh bangga gitu, gue tuh suka K-pop tuh dari 2007-2006. Bahkan tuh kayak first generation atau second generation-nya. Abis itu gue nggak pernah suka K-pop lagi, baru suka lagi tahun kemarin 2020. Lama banget kan. Terus gue kayak yang ngerasa, ih gue suka K-pop lagi nih setelah dulu vakum. Keren gak ya gue kira-kira, kayak apaan sih, setelah gue pikir sendiri apaan sih gue gitu. Terus yang kedua kayak apakah perlu sesuatu, ya hal apa ya, kayak nggak tahu sih, kayak ada beberapa kelakuan yang gue lakuin itu karena gue ngelihatnya kalau gue yang lakuin gue keren kayak gitu. Tapi gue nggak minta approval dari orang lain, gue nggak pernah ngelakuin hal itu, approval dari orang lain. Kayak gue nggak ada deh, karena gue kayak this is me gitu. Gila nih gue kayak branding banget sih. Enggak, memang serius nih, gue bener-bener kayak nggak mau kayak misalnya contohnya di kalangan sekarang ini kayak orang-orang tuh nge-vape apa segala macam, pakai mini pop segala macam. Gue kayak nggak pernah mau buat mencoba hal itu, walaupun memang gue coba waktu itu. Karena memang tapi kan lo mau coba, bukan iya, terlihat keren. bukan kayak biar gue masuk ke dalam tongkrongan nih, enggak gitu loh. Kayak gue ya udah saat yang lain pakai vape apa segala macam, gue cuman
ya udah nyoba sekali pas segala macam. Oh ya udah, kayaknya ini emang cocok buat gue, bukan gue buat, hey guys, ini gue lagi ngepet baru nih, liquid gue cobain nih, kayak enggak sih, gue makanya kayak gue selama. Kalau udah keren aja. Iya, memang dari lahir tuh udah keren, mau gimana lagi gitu. Yeay. Aduh.